Tapi Ibnu Qayyim memfatwakan bareng-bareng jamaah berdoa ba'da sholat bid'ah. Itu fatwa siapa? Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim siapa? Murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah siapa? Ya imamnya Salafi, wajar dong. Gitu. Terus apa dalil kita? Dalil kita banyak. Ya. Dari semua hadis-hadis itu kemudian ada yang lebih detail. Hadis Imam Al-Hakim. Apa kata Nabi SAW? Tidaklah berdoa, ya, mada'a qaumun, ya, wa ammana ba'duhun. Tidaklah berdoa satu kaum lalu diaminkan oleh kaum yang lain. Illa ajabahullah. Kecuali Allah pasti mengijabahnya. Hadis Imam Hakim, dan hadis ini dianggap sahih oleh beliau. Ini dalilnya kan sahih juga. Ya. Terus gimana? Mereka ngotot, enggak yang sahih ini. Nah, ini berarti enggak jamek baca hadisnya. Adapun doa yang disebutkan oleh Ar-Rasyih Hashim ini hanya sepenggal, tidak utuh, dan lafaz yang ia sebutkan keliru dan salah. Sementara lafaz yang utuhnya adalah Nabi SAW bersabda, La yajtama'u mala'un fayada'u ba'duhum wa yu'ammanu ba'duhum illa ajabahum Allah. Tidaklah berkumpul sekelompok manusia, kemudian sebagian di antara mereka berdoa, dan sebagian yang lainnya mengaminkannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabahkan doanya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani wal Hakim wal Baihaqi. Namun jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadis ini, maka Syekh bin Baz rahimallah kemudian memberikan komentar. Beliau kemudian berkata, "Hadzal hadis la na'rifu sihhatahu." La na'rifu sihhatahu. Hadis ini kita tidak tahu kesahihannya. Yahtaju ila muraja'ati sanadihi. Butuh di cross check ulang sanad-sanadnya. Falau sahha sanaduhu yahmilu 'ala al-halatil ukhra allati la tukhalifu ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan hadis ini sahih sanadnya, maka hadis ini harus ditinjau lagi dari sisi tidak boleh berseberangan, tidak boleh menyelisihi dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ahadits yufassiru ba'daha ba'dan. Fa innal ahadits yufassiru ba'daha ba'dan. Sebab hadis-hadis yang ada yang disebutkan, maka antara satu yang lainnya dengan hadis yang lainnya itu saling menafsirkan, saling menjelaskan. Jadi antara satu hadis dengan hadis yang lainnya saling menafsirkan. Kal ayati yufassiru ba'daha ba'dan. Seperti halnya antara satu ayat dengan ayat yang lainnya saling menafsirkan, saling menjelaskan. Falau sahha hadza fa huwa mahmul 'ala al-mawadi' allati yud'a fiha wa yu'ammanu fiha. Baik. Andaikan hadis ini sahih kata Syekh bin Baz, maka hadis ini mahmul. Apa yang dimaksud dengan mahmul? Atau dia terbawa kepada tempat atau keadaan yang sesuai dengan hadis tersebut yang kemudian diaminkan. Artinya hadis ini diletakkan pada tempatnya. Jadi zaman rahmatullah tidak serta-merta kalau kita membaca hadis, oh ini tempatnya, oh ini tempatnya, tidak. Namun dicocokkan dengan perbuatan Nabi SAW. Sehingga hadis ini tidak boleh dijadikan dalil sebagai bolehnya berdoa secara berjamaah selepas solat fardu. Ini adalah kekeliruan dari si fulan yang mengatakan adapun hadis yang secara detail menjelaskan dianjurkannya, disyariatkannya berdoa setelah solat berjamaah ini. Maka kita luruskan zaman rahmatullah bahwasanya hadis ini hadis umum, tidak terkait dengan sebuah ibadah tertentu. Jadi tidak menjelaskan secara rinci, secara spesifikasi apakah doa ini memang ditujukan setelah kita melaksanakan solat fardu. Kemudian kita berdoa secara berjamaah dan mengangkat tangan. Maka tidak zaman rahmatullah. Kemudian lanjut Syekh bin Baz mengatakan, "Ammal mawadi' allati laysa mahal du'a jama'i." Adapun tempat-tempat yang tidak disyariatkan padanya berdoa secara berjamaah, au du'aun turfa'u fihi al-aidi fa yustathna min hadzal hadits. Atau mengangkat tangan ketika berdoa, maka pada hal tersebut menjadi pengecualian bagi hadis ini. Jadi tidak semua keadaan kita kemudian berdoa secara berjamaah dan mengangkat tangan. Baik. Wa min dzalika du'a ba'dal faraid. Dan di antara amalan yang tidak termasuk dalam hadis ini adalah berdoa secara berjamaah ketika setelah melaksanakan salat fardu atau salat secara berjamaah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana yad'u ba'dahuma du'aun jama'iyyan wala du'aun bi raf'il aidi. Ini dia intinya zaman rahmatullah hadis ini yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Sebab Nabi SAW tidak pernah berdoa secara berjamaah selepas melaksanakan solat berjamaah. Dan tidak pula beliau mengangkat tangannya. Ini dia. Jadi tidak ada nukilan dari sahabat Nabi SAW, di mana para sahabat Nabi SAW ini orang yang melihat Nabi, mendengar perkataan Nabi, melihat perbuatan Nabi SAW.
dan mereka para sahabat ridwanullah jami'a tidak pernah melihat Nabi SAW itu berdoa secara berjamaah, memimpin sahabatnya yang lainnya untuk berdoa, kemudian beliau mengangkat tangannya setelah melaksanakan sholat fardu atau sholat berjamaah. Tidak pernah, zaman rahmatullah. Sehingga memahami hadis itu, ya jangan sesuai dengan akal-akal kita. Jangan sesuai dengan hawa nafsu kita, digiring ke sana kemari. Namun lihat, zaman rahmatullah, nasnya ada, namun perbuatannya bagaimana? Ini penting sekali. Penting sekali zaman rahmatullah. Jadi tidak serta-merta kita ada hadis, oh ini amalannya. Ada hadis, oh ini amalannya. Tidak. Tapi lihat, ditimbang hadis-hadis tersebut dengan perbuatan Nabi SAW, dicocokkan. Di mana ditempatkan hadis-hadis ini? Di mana ditempatkan hadis-hadis ini? Kemudian Syekh bin Baz lanjut menyebutkan, mengomentari hadis ini, kana yada'u bainahu wa baina nafsu wa hakadha yada'u musalli. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa sendiri-sendiri. Dan demikianlah hendaknya dilakukan orang yang salat itu. Jadi tidak ada anjurannya zaman rahmatullah, tidak ada syariatnya berdoa secara berjamaah selepas melaksanakan salat fardu. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan, la ba's ayyad'u fi duburi shalah ba'da al-adhkar bima tayassara min ad-da'awat. Dan tidak mengapa seseorang itu berdoa selepas salat fardu, yaitu selepas zikir, dia berdoa sesuai dengan doa yang ia tahu, yang dia mudah baginya untuk berdoa, namun sendiri-sendiri, tidak secara berjamaah. Kemudian Syekh bin Baz menekankan lagi, lakin laisa du'a'un jama'iyyan wa laisa du'a'un turfa'a fihi al-aidi. Akan tetapi dia berdoa tidak secara berjamaah dan berdoa tidak mengangkat tangan. Ini zaman rahmatullah. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Alhamdulillah ada para ulama yang menjelaskan kepada kita semuanya. Inilah pentingnya kita berguru dengan para ulama. Ya, ulama-ulama yang mengambil keilmuannya dari guru-guru mereka. Kemudian sampai kepada generasi para a'immah. Kemudian sampai kepada generasi tabi'in. Tabi'in. Kemudian tabi'in dan para sahabat dan sampai kepada Nabi SAW. Alhamdulillah, salafiyun ini walaupun tidak suka menggembor-gemborkan ilmu mereka, maka ilmu mereka bersanad. Dinukilkan dari zaman ke zaman. Adapun kelompok seberang ini selalu mengaku bersanad, namun sanadnya munqati', ya, mardud. Karena kenapa? Hadisnya ini pemahamannya lain atau pengamalannya berbeda. Ini tidak bersanad namanya. Ini ngawur, ngaco. Jawaban rahmatullah. Maka ini adalah merupakan sebuah pembodohan. Ya, mengaku-ngaku bersanad, namun tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka ini penipuan, ya. Menipu umat dengan mengatakan ini bersanad, ini hadisnya. Namun amalannya tidak sesuai dengan pengamalan Nabi SAW. Tidak sesuai pengamalannya dengan sahabat ridwanullah jami'an. Jadi kalau bersanad, perkataan dan perbuatan selaras, mencocoki apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Itu namanya bersanad. Ya, bersambung sanadnya, bersambung penukilannya, dan bersambung amalannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sallu ra'aitumuni usalli. Sanadnya hadis ini, salatlah kalian, ya, sebagaimana melihat aku salat. Hadis ini bersanad. Dan pengamalannya itulah yang kita lakukan. Takbiratul ihram ketika mengawali salat. Kemudian salam ketika mengakhirkan salat. Ruku dan sujud ketika kita salat. Kemudian membaca doa-doa wirid-wirid, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada hadisnya, bersanad pula perbuatannya. Inilah dia, zaman rahmatullah. Jadi kalau kita ingin mengatakan bersanad, maka lihat, perhatikan. Baik. Lianna hadza lam yahfaz 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fara'id. Kita lanjut menerjemahkan perkataan Syekh bin Baz, sebab hal ini tidak didapatkan. Ya, tidak dihafalkan, tidak dinukilkan dari perbuatan Nabi SAW pada salat wajib atau salat fardu. Jadi, pendalilan hadis di atas, amalannya tidak pernah didapatkan dari Nabi SAW. Tidak pernah didapatkan oleh Nabi SAW. Walau kana waqa'a minhu sallallahu alaihi wasallam aw min al-khulafa'i rasyidin li naqlin, andaikan perbuatan ini dilakukan oleh Nabi SAW atau dilakukan para khulafa'ur rasyidin, yaitu para sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka pasti ada nukilannya. Pasti ada sanadnya, pasti ada periwayatannya. Ini loh Nabi SAW berdoa, mengangkat tangan secara berjamaah, beliau memimpin doa secara berjamaah di tengah-tengah para sahabatnya ridwanullah jami'an ketika beliau selepas melaksanakan salat fardu. Baik, lianna sahaba naqalu kullu syai'in radhiyallahu anhum wa ardahum ma taraku syai'an. Sebab para sahabat menukilkan semua apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW radhiyallahu anhum semuanya.
mereka tidak pernah meninggalkan sedikit pun apa yang diucapkan Nabi SAW dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mereka tidak pernah meninggalkannya. Bal qad nakalu 'an nabiyihim kullama syahadu. Bahkan mereka para sahabat ridwanullah jami'an, mereka telah menukilkan semua dari Nabi SAW apa yang mereka lihat. Wa kullu ma sami'uhu radhiyallahu anhum wa ardahum mimma yanfa'ul muslimin. Dan mereka mendengar dari Nabi-Nya SAW apa yang mereka dengarkan dan itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Falau sahha hadzal khair, andaikan hadis ini sanadnya sahih atau hadisnya ini sahih, maka tentunya ini adalah merupakan sebuah kebaikan dan itu akan diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi jami'an. Sehingga zaman rahmatullah, ketika kita menghafal sebuah hadis, menukilkan sebuah hadis, maka cocokkan dengan perbuatan Nabi SAW, barulah kita dikatakan hal itu bersanad. Wallahu a'lam bishawab.